يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu merasakan penderitaan kalian. Rasul itu menginginkan kalian semua beriman dan selamat. Rasul itu pemaaf dan penyayang kepada kalian semua. Surat At-Taubah ayat 128. Itulah gambaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manonian kana khuluquhul Quran. Rasul adalah Quran yang berjalan. Rasul adalah Quran yang hidup dalam kehidupan nyata. Apakah Rasul itu seorang malaikat? Bukan. Apakah Rasul itu seorang jin? Bukan. Apakah Rasul itu Tuhan? Bukan. Saya perlu meluruskan karena orang-orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa ibnullah. Dan berkatalah orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah putranya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Beliau adalah seorang manusia basyar seperti kita ini juga. Hanya saja beliau dipilih Allah mendapatkan wahyu. Nah, ini awal dari perkenalan kita kepada Rasul. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Masjid Pak Haji Abdul Halim dan seluruh pengurus, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, cerdik-cerdiki, alim ulama, ibu-ibu, dan terkhusus yang muda-muda ini. Senang nian dengarkan baik-baik yang ceramah ini dokter. Tapi tidak bawa suntian, tenang baik nih. Dokter menghafal Al-Quran. Dokter faham dengan ilmu agama. Karena saya dibesarkan di dua tempat, di pesantren dan di sekolah biasa. Saya yatim. Sebelum balik ayah saya sudah meninggal, tapi beliau sempat mendidik saya dengan baik. Ibu saya masih hidup. Sekarang usianya 92 tahun tapi masih gagah. Masih baca Quran, tidak pakai kacamata, masih tinggal di rumah sendiri. Tidak galak sama aku. Jadi ini ringkasnya baik, supaya kita galo-galo, kamu terutama yang masih muda semangat. Kenapa? 3 juta anak di Indonesia usia antara belasan tahun SMP, SMA itu adalah pecandu narkoba. 3 juta jumlahnya. Kalau mereka mengkonsumsi 1 minggu 1 gram sabu-sabu, harga 1 gram kira-kira 1,3 juta. Aku bukan berjualan nih, nunjuk tahu Maka setiap minggu remaja di Indonesia menghabiskan dana kurang lebih 4 triliun. 4 triliun kalau dibelikan burgo sama lakso, laksan celimpungan, kuraso
Pacak setahun baru habis di Palembang ini. Apalagi di Miftahul Jannah ini. Dah habis-habis kira-kira. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ambil inspirasi. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ambillah inspirasi dari setiap pertemuan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa bisa mengambil hikmah, dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Apa syaratnya? Yang pertama, Rabbishrahli sodri. Dadanya lapang, terbuka. Karena yang mau saya sampaikan adalah kalimat yang berat. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran yang saya bacakan ini turun kepada gunung-gunung, kamu lihat gunung itu akan hancur. Tapi dia bisa turun ke dalam hati manusia dan kuat. Artinya hati mesti dibuka. Hati dibuka. Ciri hati dibuka, duduknya mantap. Tanjung atap, tanjung batu. Duduk mantap-mantap, makanan lametu. Nah, ini sudah ya. Ciri hati yang dibuka adalah senyum. Ciri hati yang ditutup adalah bingsal. Nah, jadi kalau ada yang bingsal baliklah Pak ini. Karena tidak masuk pelajaran itu kan. Tidak masuk pelajaran. Ini syarat pertama. Saya mengatakan dalam setiap pertemuan adab belajar dulu. Adab dulu. Kenapa? Ilmu baru masuk. Ilmu tidak akan masuk kalau tidak ada adab. Adab dulu baru ilmu. Kalau sudah adabnya bagus, deres ilmu itu masuk dan sampai yafqahu qauli, menjadi orang yang faham kemudian sadar. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita mulai pelajaran yang berat ini, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap kita galau-galau. Saya sebagai dosen, sebagai seorang pengajar biasa memberikan peringatan Maulid ini tentu saja dengan bukti-bukti ilmiah dan juga sekaligus secara sistematis, runut kira-kira. Kalau secara cerita tadi sudah dibaca di Maulid tadi. Maulid tadi kalau kita perhatikan dia membaca itu bahwa Ananda ini tadi suaranya masih pecah, wajar. Ini bujang baru apa namanya, kalau bahasa Palembangnya baru tumbuh bulu kan gitu kan. Makanya suaranya pecah karena itu kan. Kalau ini tadi, kalau kamu ini kira-kira itu. Tapi sebentar lagi hadroh ini luar biasa. Sudah terjinguan potensinya. Cuman ku ingatkan baik, jangan malu-malu. Wong jahat baik tidak malu, wong berjoget-joget tidak keruan tidak malu. Kamu jangan malu-malu memainkan hal yang bagus. Saya dulu juga adalah tukang yang mak ini, sama baik. Hadirin rahimakumullah. Baik. Rasulullah Muhammad SAW sudah digambarkan adalah manusia biasa. Tapi Rasul membawa misi yang sangat berat. Ada 3 misi Rasul. Yang pertama disebutkan di Al-Quran di surat Ali Imran ayat 164 dan di surat Jumu'ah ayat yang kedua 62 ayat 2. Sama isinya. Rasul punya tugas 3. 1. Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah. Turunan dari Rasul namanya ulama. Turunan dari ulama namanya para ustadz. Turunan para ustadz namanya muballigh. Nah, aku ini cuman level muballigh. Kira-kira itu. Muballigh cuman pacak nyampaikan karena dia berguru sama ustadz. Jadi ustadznya di pojok aku sana nih. Pucuk ustaz lagi ada para ulama syekh, kiai. Pucuknya lagi sana baru ujungnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa tugasnya? Nomor 1, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat Allah. Ayat Allah ada 2. 1 Al-Quran, tadi sudah dibaca oleh qori kita. Jadi tugas seorang muballigh macam kita ini, macam saya ini adalah menyampaikan ayat Allah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan ayat Allah, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, yaitu ayat yang ada di alam semesta ini dan pada diri kita sendiri. Contoh, sekarang lagi rame-rame dengar kabar 99 anak di Indonesia termasuk 1 di Sumatera Selatan meninggal dunia karena gagal ginjal. Dengar? Gagal ginjal itu artinya, aku dokter jadi clear banget. Tadi sore saya juga diwawancara tentang ini.
Gagal ginjal itu artinya ginjal itu fungsinya untuk membuat kencing. Jadi kalau gagal ginjal berarti dak kate kencing. Itu ya mudahnya. Dak kate kencing. Jadi kamu jangan sepelekan kencing yang mambu harum atau pesing itu. Harum atau pesing kencing? Pesing itu adalah bermanfaat. Makin kencing, makin pesing, makin sehat kamu. Nah, kalau kencing kamu wangi, kamu kena penyakit namanya ketosis. Jadi ada kencing baunya cak harum, wah itu bahaya itu, penyakit itu. Jadi jangan coba-coba. Mohon maaf. Juga yang metu dari belakang itu makin mambu, berarti perut kamu makin sehat. Nah, tapi kalau wangi, pecah toko minyak wangi, berarti kamu sebentar lagi caknya lah sakit berat. Hadirin wakumullah. Jadi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa penyebabnya belum diketahui sampai sekarang. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda kebesaran Allah. Kunjuk contoh tanda kebesaran Allah yang lain lagi bergabung dengan dalil agama. Kata Nabi, sorga itu warnanya hijau. Karpet kita ada yang hijau ya? Yang tengah ini hijau tak? Hijau atau biru ini? Hijau ya? Sepakat itu hijau ini. Kata wong Madura ini biru soalnya. Jadi kata Nabi, sorga itu warnanya hijau. Apa bukti ilmiahnya untuk kita, mata kita? Mata manusia akan relaks, akan nyaman kalau memandang warna hijau. Maka di keliling kita tidak boleh tumbuhan ditebang galau, supaya masih pacak memandang warna hijau. Paham? Dan hijau adalah warna Islam. Nah, kalau nyinggung dikit bapak-bapak, 2024 kita pilih yang ada hijau-hijaunya. Aku bukan kampanye. Karena orang akan bersama siapa yang dicintainya. Kamu cinta sama warna-warna lain, ke sana kamu. Itu ceritanya. Jadi hikmahnya ini berat. Jadi yang nomor satu, tugas Nabi membacakan ayat Allah. Ayat Allah ada dua, Al-Quran, dan kedua yang ada di alam semesta termasuk pada diri kita. Pada ibu-ibu ada ayat yang luar biasa, namanya uterus, bahasa kedokterannya uterus. Nama bahasa Sukamaju ini adalah rahim. Ibu-ibu, rahim artinya kasih sayang. Kasih sayang untuk kamu atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Ibu-ibu tidak butuh rahim. Tolong camkan betul. Perempuan yang punya rahim dikeluarkan dioperasi namanya histerektomi, itu tidak apa-apa. Tidak mati, tidak sakit. Perempuan yang dioperasi rahimnya dikeluarkan. Tapi rahim dalam diri perempuan adalah digunakan untuk memberi kasih sayang kepada keturunan. Jadi seorang ibu dikatakan di Al-Quran wahnan ala wahnin. Dia hamil dalam keadaan lemah bertambah lemah karena dia ada rahim di dalam itu, yang itu bukan kepentingan dia, tapi kepentingan kamu kalau yang ada di sana. Dulu kamu metu dari batu dari rahim. Ma itu kira-kira. Paham? Itu tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Dan Al-Quran mengatakan fi qararim makin. Rahim nama lainnya qararim makin, yaitu struktur yang paling kuat di dunia ini. Jadi rahim kita itu ada 3 macam otot. Ada yang lurus ini, ada yang menyilang sini, ada yang pecah per itu. Makanya rahim itu bisa melar sampai 1.500 kali. Sekarang kalau kamu nak nyoba balon yang ini kamu tiup 1.500 kali, kurasa meletus. Rahim tidak. Itu tanda kebesaran Allah. Itulah ayat Allah. Jadi ayat Allah banyak nian. Ayat Allah banyak nian. Itu tugas Nabi pertama membacakan itu. Yang kedua, tugas Nabi adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa kita. Jiwa yang kotor, baju kotor masih pacak dibersihkan. Tapi orang yang sombong sulit nak dibersihkan. Wong sombong pacak sembuh dak? Sombong beli rinso dicuci, hilang dak? Dah hilang. Orang dengki, banyak dak orang dengki? Ado, tapi suka maju dak kate. Itu tempat yang ada dengki adalah suka mundur, bukan suka maju. Jadi
Orang yang punya penyakit hati, sombong, dengki, malas, segala macam itu dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan apa? Salah satunya saya sampaikan ringkas, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Zikir. Makin kita berzikir dan mengerti, makin bersih hati kita. Tinggal kita praktekkan baik. Itu misi kedua dari Nabi. Yang ketiga, apa tugas Nabi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan ilmu dan hikmah. Perhatikan kalimat ringkasnya saja. Hikmah adalah amalan. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi kalau ilmu kita punya tapi belum diamalkan, belum akan dapat hikmah. Kalau kita pengen dapat hikmah maulid, datang ke sini. Ada orang nanya saya zaman Covid kemarin, kan saya tuh Satgas Utama Covid di Sumatera Selatan. Itu ada orang nanya aku, Prof, kenapa Prof ngomong di masjid boleh rapat, di masjid pasang ambal, di masjid boleh ndak pakai masker. Saya memang ngomong gitu, bener saya ngomong gitu. Kenapa Prof ngomong mak itu? Ada yang nanya kan, setengahnya protes ya. Ku jawab dia mak ini, ndak langsung ku jawab, ku tanya balik dulu. Kamu ke masjid ndak? Ndak ku jawab. Paham? Orang yang tidak ke masjid tidak akan nyambung dengan jawaban tentang masjid. Paham? Ulang ini. Imam Ghazali ditanya, ini bukan saya, Imam Ghazali rahimahullah, seorang alim. Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, apa rasanya menikah? Imam Ghazali tidak jawab. Jawabnya ini, kamu lah nikah belum? Belum. Nikah dulu baru ku tunjuk tahu rasanya mana ini. Dan para ulama salah satunya mengatakan begini, al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup dalam Islam di bawah naungan Al-Quran ini nikmat. Nikmat bagi orang yang merasakannya. Kalau pingin tahu nikmatnya sholat, sholat dulu, baru tahu nikmatnya. Jangan baca teori sholat. Kalau pingin tahu nikmatnya puasa, puasalah, kira-kira itu. Pingin tahu nikmatnya menuntut ilmu. Subhanallah. Bapak Ibu, saya boleh cerita sambil seling-selingan seperti ini. Saya mulai ceramah pada usia 7 tahun. Sekarang usia saya 51 tahun. Berarti sudah 44 tahun. 44 tahun. Lamonian sudah. Sejak bujang selajam tiap subuh pergi. Tadi subuh pergi, besok pergi, Ahad pergi, Senin pergi. Subuh itu jam 4 sudah dari rumah. Bangun jam berapa? Kerjaan tidak dikit, banyak kerjaannya. Artinya apa? Kita semua ini harus beramal, baru tahu ada hikmahnya. Makin kita dapat hikmah, maka kita makin senyum menghadapi hidup ini. Di Al-Quran dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya kasih contoh. Saya ahlinya, punya ilmu tentang Covid, tapi saya laksanakan, maka saya paham dan saya dapat hikmah. Kenapa saya ngomong di masjid boleh rapat, boleh tidak pakai masker, boleh pakai ambal? Kenapa? Karena yang ke masjid pasti sehat dan waras. Itu tolong camkan, ku ajari baik malam ini. Ku tanya nian, yang ke masjid pasti sehat dan waras. Ku tes baik. Sekarang kamu kan ke masjid kalau ini, sehat tidak kamu? Kalau tidak sehat, ku telepon ambulan sekarang ini. Berarti kamu kamu tidak usah pikir-pikir, apa yuk aku ini sehat? Sehat itu apa? Sehat adalah tidak sakit. Selesai, udah itu baik. Nah kamu tuh banyak panjang tali kelambu, tahu tidak istilah bahasa Palembang? Kelambu itu tidak perlu panjang tali, yang penting besak kelambunya kan ya. Kelambu cuman sepintil, cuma ini. Talinya 5 meter. Woi, gigit nyamuk cek kita masih. Kelambu 5 meter, talinya 0,5 meter. Tidak apa-apa, tidak digigit nyamuk. Makanya jangan manjangi tali. Jadi kalau kamu sekarang ini sehat. Benar ini saya sampaikan. You are what you think, kata orang Inggris.
Kata dokter, 75% penyakit ditentukan pendapat kita. Jadi kita di sini mungkin ada yang punya darah tinggi, ada kencing manis, tapi kenyataannya kamu sekarang ke masjid, berarti kamu sehat. Sudah, titik, itu baik. Dan penyakit tidak berhubungan dengan kematian. Tolong camkan, penyakit tidak berhubungan dengan kematian. Kalau penyakit berhubungan dengan kematian, tentu saja semua yang sakit pasti mati. Ternyata yang sehat seger buger juga pacak mati. Mati berhubungan dengan ajal. Nah, jamkan. Jadi jangan sampai kita ngomong ini, aku ini lado darah tinggi, lado kencing manis, pecahnya lah nak mati baik. Tinggal kita mak mano merasa kita sehat-sehat. Jadi ke masjid pasti sehat. Yang kedua aku ngomong tadi, ke masjid pasti waras karena banyak wong sehat tak ke masjid. Nah, kamu simpulkan dewek. Paham? Ya kalau ibu-ibu tidak apa-apa tidak ke masjid, tapi bapak-bapak sehat, seger buger. Kapan ada orkes di Benteng Kuto Besak ngancap. Kapan ada maulid di Miftahul Jannah lewat baik. Nah, maka yang datang ini waras. Itu mudah banyak ngomongkan. Dan dalam ilmu tentang infeksi, saya sebutkan bahasa kedokterannya. Saya berbagi. Bapak Ibu, malam ini kamu kuajak ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa utama kita bahasa Palembang. Okay. Bahasa nasional kita bahasa Palembang. Kalau berdiri negara kita pakai bahasa Palembang. Okay. Baik. Ya, kata orang Inggris dan ini kata ilmu kedokteran, there is no shedding of virus in healthy people. Tidak akan ada penularan di antara orang sehat. Selesai. Itu dalilnya. Makanya masjid adalah tempat yang aman. Kamu mungkin nanya apa dalil agamanya? Ku bacakan surat 48. Adik-adik, surat 48 surat apa namanya? Hadiahnya haji apabila mampu. Nih, aku baru nama suratnya ya. Tidak aku sebutkan, tidak aku suruh baca kamu. Surat Al-Fat. Di sana disebutkan, la tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminin. Masuklah kamu ke dalam Masjidil Haram pasti aman. Insyaallah dijamin aman. Masjidil Haram adalah masjid. Miftahul Jannah juga masjid. Jadi masuk ke masjid pasti aman. Maka begitu ada berita, Prof, katanya di masjid ada penularan COVID. Panggil, saya tantang. Boleh saya tantang. Saya profesornya. Kalau ada, tidak kati. Seluruh dunia tidak ada penularan di masjid. Karena yang datang ke masjid tadi sehat dan waras. Kamu jangankan sakit, buntu bae lagi tidak ke masjid. Ada nih anak wong buntu tidak ke masjid. Ya, bertengkar sama bini tidak ke masjid. Apalagi sakit, tidak mungkin. Ada vertigo, nak kemana pak? Nak ke masjid, tidak mungkin. Pasti ke masjid sehat. Orang sehat tidak akan menular. Jadi ulangi, sudah saya sebutkan 3 misi Rasul. Tugas Rasul sudah disebutkan. 1, membaca ayat Allah. Ayat Allah ada 2, Al-Quran dan semua yang ada ini ayat Allah. Yang kedua, membersihkan jiwa. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Hikmah artinya ilmu yang sudah dipraktekkan. Paham kira-kira? Oke. Nah, kita lanjut. Setelah selesai siapa Rasul, apa misinya? Siapa Rasul tadi kita sudah tahu. Rasul adalah manusia biasa seperti kita, makan, minum, tidur, capek, menikah, punya anak, sama dengan kita. Bedanya Rasul adalah mendapatkan wahyu, dipilih Allah menjadi seorang Rasul. Hanya saja, sikok lagi, ku kenalkan. Rasul itu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, punya akhlak paling mulia. Katik yang pacak nandingi mulianya Rasul. Rasul orang Arab tapi bukan cara Arab. Tolong camkan ya. Rasul orang Arab tapi bukan cara Arab. Makanya Rasul pacak dicontoh, diteladani siapa baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad, engkau diutus untuk seluruh manusia. Jadi orang bule nyontoh Rasul cocok, orang negro nyontoh Rasul
cocok. Orang Cina nyontoh Rasul, cocok. Orang Arab, orang India, orang Indonesia, orang Palembang, orang Sukamaju nyontoh Rasul, cocok. Kamu tidak akan menandingi Rasul. Apa cara nyontoh Rasul? Saya kasih malam ini resepnya 2 baik. Banyak resepnya tapi malam ini 2 baik. Cara nyontoh Rasul. 1, Rasul mengatakan begini. Yassiru wa la tu'assiru. Contoh Rasul itu adalah mudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau kita gawe mudah, berarti kamu mencontoh Rasul. Pak Wo, ini saya datang ke sini ini, ada enggak Pak Wo ngantar undangan ke aku? Tidak kan? Lewat WA baik kan? Nah, artinya apa? Aku mempermudah atau mempersulit? Bahasa kita cincai. Nah, itu baik. Jadi kalau nak payah sulit nian harus nemui main-main ini, wah itu sulit. Jadi sunnah Nabi adalah mencontoh Rasul, urusannya galau-galau mudah. Itu baik. Ngapo nak dipersulit? Jangan kamu punya prinsip kalau pacak sulit ngapo nak mudah. Nah saro. Yang benar kalau pacak mudah ngapo nak sulit. Subhanallah. Macam malam ini kamu tenang baik lah. Buah pelem dari Palimo. Lamalem, tidak lama-lama. Sudah selesai bane. Udah payah-payah aku nih. Yang penting kamu ngerti gitu. Oke. Yang kedua, cara mencontoh Rasul adalah basyiru wala tunafiru. Gembira, jangan takut. Wong Islam itu mestinya gembira, kata Rasul. Senyum orang Islam ini sedekah. Ya Rabbi Karim. Jadi orang nanya, Prof pacak ngajar berarti sedekah ilmu. Itu Pak RT Pak RW pacak sedekah nanda tangani surat-surat maka mudah. Itu yang wong kayo pacak sedekah duit. Itu mak-mak masak kue-kue sedekah kue. Kami ini tidak punya galau-galau. Jadi sedekah apa? Ada mulut tak? Aduh ini anak. Senyumlah. Itulah sedekah. Cuma jangan senyum terus seharian. Ketemu kawan senyum. Itu sedekah. Kira-kira gembira atau sedih? Nah sekarang kita sering berdoa tak? Saya sebutkan nih. Berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tahu tak apa itu hasanah? Tolong camkan nih. Hasanah itu ada 3. Hasanah itu. Kalau kamu punya 3 ini hasanah. Yang kamu minta itu 3 ini. 1, hasanah adalah sehat. Sehat tak ini? Sehat. Yang kedua, hasanah adalah produktif. Produktif artinya ada amal. Bapak-bapak kita nyari gawe, kita nyari nafkah. Anak-anak belajar, itu baru namanya hasanah. Kalau kamu malas belajar berarti tidak hasanah. Ulangi. 1, sehat. Kedua, produktif atau bekerja. Kalau pelajar belajar itu namanya sudah 2. Yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini. Yang disebut hasanah. Yang ketiga adalah bahagia. Nah sekarang bapak ibu baik. Kalau anak-anak mungkin masih belum. Tapi bapak ibu aku tanya. Sekarang kamu bahagia apa tidak? Sudah selesai pengajian ini kalau banyak orang merasa tidak bahagia. Bahagia itu ada di hati. Kata orang Inggris, happiness is not destiny, but enjoy every moment. Itu dalil agamanya juga ada. Bahagia jangan ditunggu-tunggu, tapi sekaranglah bahagia. Jadi kamu jangan tersiksa sama nyingok jam. Caknya lah 15 menit ceramah ini. Itu tidak bahagia, tidak enjoy. Aku tegak nih, jadi aku pacak kamu yang duduknya bingsal ke jingok lah nih. Duduk pecak. Dah nih. Jadi ada ceramah bahagia. Kamu ngomong bahagia. Bareng istri kemana bahagia. Bareng anak-anak bahagia. Makan bahagia. Itu yang dimaksud bahagia. Enjoy every moment. Kata Rasulullah tingkat tingginya nih, namanya ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah kamu melihat Allah dalam setiap ibadah kamu, dalam setiap kesempatan. Kalau kamu tidak melihat Allah, kamu pasti dilihat oleh Allah. Kalau kita dilihat oleh Allah, kan nak bersyukur, nak jadi orang yang bahagia. Sekarang tergantung kita. Sekarang aku tanya, Pak.
Balik dari sini, dari sini kaget jam-jam misalnya sebentar lagi kita balik, kemudian kamu masing-masing dinjuk duit 1 miliar, galak tak? Uji kamu itu bahagia kan? Tapi setelah dinjuk serah terima duit 1 miliar, terus kemudian 5 menit kemudian stroke. Ini benar, tolong camkan. Jadi bahagia bukan diukur oleh materi. Aku nak ngomong itu, bukan diukur oleh barang, tapi apa yang dipilihkan Allah kepada kita. Bapak Ibu, mungkin saya cerita ringkasnya adik-adik supaya semangat juga. Saya tadi punya gelaran 1 profesor. Profesor adalah pangkat tertinggi dalam perguruan tinggi. Dalam universitas itu pangkat paling tinggi namanya profesor. Kalau di militer dia adalah letnan jenderal. Setara dengan itu. Kalau jenderal bintang 4 kan itu cuma masalah penghargaan baik. Tapi karir seorang tentara itu sampai di letnan jenderal. Jadi pol sudah. Oke. Itu profesor. Ndak katik di pucuk profesor. Itu udah pol. Saya dapat profesor termuda di Indonesia di bidang kedokteran. Cepet nian. Waktu itu umur 40 sudah bisa jadi profesor, tapi agak dilambatkan dikit, mundur jadi 42. Jadi saya sudah 9 tahun menjadi seorang profesor. Biasanya profesor kedokteran itu lalu lupa. Mano obat ya, mano vitamin tidak tahu lagi. Ini vitamin atau obat. Nah, ini. Kalau kamu sama aku naik gunung masih pacak gitu, berenang masih pacak, bebala masih pacak. Saya dulu latihan karate dan silat. Jadi kecil boleh tapi nyali harus besar. Hadirinullah, yang kedua, saya bergelar doktor. Doktor artinya orang yang sekolahnya S3, paling tinggi dalam bidang akademik. Oke. Saya bergelar dokter. Artinya saya orang yang boleh untuk membantu pasien untuk berusaha sembuh atas izin Allah dari penyakitnya. Di belakang ada Master Biomed, adalah keahlian saya di bidang genetik. Nanti saya terangkan apa itu genetik dalam maulid ini sangat penting. Nanti ada hubungannya. Saya terangkan itu. Jadi intinya dengan karir yang seperti ini, tidak mungkin saya santai-santai atau tidak mungkin lewat begitu saja. Karena itu sekali lagi hikmah dari maulid kita ini ya, tolong camkan tadi itu, kita galau-galau ini mesti bahagia. Apakah aku menempuh itu mudah-mudah saja? Tentu tidak. Saro. Dulu aku waktu masih bujang jadi mau kuliah dokter ngongkos sendiri. Yatim kan? Harus bayar sendiri. Jadi saya berdagang, saya mengajar bimbingan belajar, dan saya kuliah. Saya bagi waktu untuk itu sampai akhirnya selesai jadi dokter. Jadi jangan ngeluh-ngeluh kamu mah itu. Ini ada hikmah di masa Nabi, nanti saya ceritakan untuk itu. Hadirinullah. Jadi sekali lagi bahagia sekarang juga. Jangan tunda-tunda. Nak bahagia sekarang ini. Kalau nak bahagia besok-besok tidak tahu gitu. Lanjut. Di awal sebelum Nabi Muhammad lahir itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Waktu itu sekitar tahun 570 Masehi. Disebut sebagai zaman jahiliyah. Ciri zaman jahiliyah ada 2. Ayat Al-Quran mengatakan zulumat. Ciri jahiliyah itu adalah zulumat. 1. Artinya gelap. Gelap artinya tidak terjingok. Maksudnya tidak ada petunjuk. Jadi hidup tanpa petunjuk. Maka zaman jahiliyah anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Istri dibawa ke tempat judi. Kalau habis duitnya habis maka bini dipasang. Habis itu kalah maka bini dimbek uang bukan untuk jadi bini. Terserah nak dibunuh, nak diapo, urusan yang menang itu tadi. Jadi perempuan nggak ada reganya. Itu gelap banget hidup. Menyembah patung, campur menyembah Allah juga. Di Mekah, di Ka'bah itu ada 300 patung. Bayangkan, di Ka'bah ada 300 patung. Jadi selain menyembah Allah juga labbaik Allahumma labbaik, tapi juga menyembah patung. Jadi memang tidak kasih petunjuk, nganar-nganar. Itulah jahili. Ya, paham. Jadi tanpa petunjuk atau gelap. Yang kedua, jahiliyah juga disebut sebagai hamiyatul jahiliyah, artinya bodoh. Bukan bodoh ini. Waktu itu banyak orang cerdas, tapi bodoh ini. Bodoh apa?
hati. Apa bedanya bodoh akal sama bodoh hati? Akal adalah tempat ilmu. Jadi kalau bodoh ini berarti tidak punya Kalau bodoh hati tidak sadar-sadar. Nah ini bodoh hati. Kira-kira sampai sekarang di sekitaran kita ini ada tidak yang tidak sadar-sadar? Kalau betino latuo masih ngeletik, tidak sadar. Nih, kalau bapak-bapak latuo nak duduk, nak tegak bela sudah mulai. Nah itu kan. Tapi begitu diajak, cek ke masjid cek, tidaklah titip baik. Nah, titip baik, tidak sadar. Subhanallah. Itu jahiliyah itu, orang yang tidak sadar. Jadi bodoh hati itu tidak sadar. Subhanallah. Kalau kita sadar terus, bagus terus, berarti tidak jahiliyah. Sadar hati, yang penting sadar hati. Perkara gawe kan lain cerita, tapi sadar hati. Sadar hati, itulah ini. Nah itu hikmah selanjutnya. Lanjut. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tadi Hadroh juga sudah menyampaikan punya nasab yang bagus. Inilah saya terangkan tadi ilmu genetik. Ulangi. Di ujung sana ada nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail punya anak, punya cucung namanya Adnan. Ini aku sebut yang utama-utama baik. Adnan punya anak, punya cucung namanya Kinanah. Kinanah punya anak cucung namanya Quraisy. Ada disebutkan di Al-Qur'an li'ilafi Quraisy. Quraisy itu nama wong. Quraisy punya anak, punya cucung namanya Hashim. Bukan Hashim suka maju ini. Hashim punya keturunan namanya Abdul Muthalib. Salah satu keturunannya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki. Kalau sama dia ke-11 berarti kan? 10 anak laki-laki, salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nasab beliau. Di mana pentingnya nasab? Ternyata nasab ini dimulai dari Nabi Ismail. Saya ceritakan, hadisnya sahih. Suatu saat Nabi Ismail sedang pergi bekerja, lagi begawe. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Palestina itu sebelah barat dari kota Mekah, agak jauh sana. Maka Nabi Ibrahim datang ke situ menjenguk anaknya ini tadi. Sampai di rumah, karena tidak kata Nabi Ismail yang ada cuma bininya. Jadi dia tidak mengenalkan diri. Nabi Ibrahim nyamar saja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Tua? Katanya kan nanya si anu ini bininya nih. Aku nanya, mana ini laki kau nih? Begawi, lagi nyari apa? Gawe lah pokoknya, apa ke kebun kemana? Kalau di ada sekarang kan nyari kayu bakar, lagi begawi. Kemudian ditanya, mak mana keadaan rumah tangga kamu? Apa kata bininya tuh? Wah saronian, miskin Ismail itu, ngeluh, paham? Ngeluh. Akhirnya Pak Tua. Nak kemana? Sudah aku pamit balik. Ada pesan Pak? Ada kata Pak Tuan. Tolong kakek laki kau balik, unjuk tahu ganti pintu ini. Karena perempuan ini tadi kurang kualitas, dia tidak tahu apa maksud ganti pintu. Datanglah Nabi Ismail pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istriku ada tamu? Ada. Siapa? Bapak tua. Ciri-cirinya mak ini. Nabi Ismail berdetak. Itu bapak aku itu. Langsung nanya. Ada pesan? Ada. Apa pesannya? Suruh ganti pintu rumah. Kalau mak itu engkau kuceraikan. Paham berarti? Engkau kuceraikan. Ibu-ibu perhatikan. Perempuan disifati oleh Nabi Ibrahim sebagai pintu rumah. Nak masuk rumah lewat mana? Jendela atau lewat genteng? Lewat. Jadi kebaikan keberkahan rumah ada di pintunya.
Oke, maka setelah itu diceraikan, Nabi Ismail menikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi sama persis keadaan tadi, dan ditanya, kata bininya, alhamdulillah Pak Tua, hidup kami tidak kurang satu apa, laki aku baik, ini saja. Itu perempuan yang kemudian menurunkan Adnan dan seterusnya dan seterusnya. Dalam ilmu tentang agama kita pernah mendengar kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Jadi ibu mencakup 3/4 atau 75%. Saya embiomed, bidang genetik, saya mampu menerangkan itu. Memang ilmu ini ya. Dalam ilmu kedokteran ternyata kebagusan keturunan 75-80% ditentukan oleh seorang ibu. Maka ada ungkapan, behind the great man there is the great woman. Kalau ada laki-laki yang hebat, pasti ibunya hebat atau istrinya hebat. Penentunya adalah ibu. Di sini tadi paham? Nah, jadi intinya dari nasab Nabi kita pilih ibu. Jadi bapak-bapak kita kan udah tua-tua, udah usah nak milih ibu lagi, berarti buka cabang. Kalau mana ini kita milih mantu. Jadi milih mantu itu yang bagus. Dari mana mantu itu bagus? Ada resep dari Nabi, tolong camkan. Perempuan itu ciri bagusnya 2, gampang, cuman 2 ini. Kamu tidak payah-payah, 2 ini. Saya praktekkan semua itu, karena tadi masih ingat, saya ceramah dari kecil. Jadi apa yang ku ceramahkan ini, ku praktekkan ini. Jadi aku tidak ceramah-ceramah basing ini, ku praktekkan ini. Aku ngaji, aku belajar sama kiai, aku ceramah, ku praktekkan ya. Oke. Kata Nabi, perempuan yang baik cirinya 2. 1, wadud. Wadud. Wadud artinya penyayang. Perempuan yang baik adalah perempuan yang penyayang. Dalam ilmu kedokteran ternyata perempuan yang penyayang pasti pinter. Perempuan yang penyayang pasti cerdas. Tolong camkan. Oke. Yang kedua, walud, yaitu perempuan yang sehat, pacak beranak. Itu pilihnya. Yang lain tinggal meloi, cantik segala macam meloi. Saya terapkan. Ini saya cerita saja. Saya sama istri ketemu setelah nikah, karena yang melamarkan ibu saya. Saya pulang dari tugas di Pulau Bangka, waktu itu saya masih dari kepala puskesmas di sana. Saya pulang ke Palembang Jumat sore, Sabtu pagi nikah di masjid. Saya di depan begini, calon istri di belakang sana. Selesai nikah, baru saya cari mana bini aku. Oke? Tapi sebelumnya saya udah dikasih tahu ibu saya, bagus nak anaknya. Saya percaya kan sama ibu tadi, ibumu kan. Kata, kalau ibu bagus, berarti bagus, selesai. Dan kenapa saya memilih istri saya begitu? Itu karena wadud dan walud. Istri saya adalah anak ke-12 dari 13 saudara. Kamu jangan bayangkan ini ya. Anaknya 13 itu hidup galau. Yang lanang ganteng, yang betina cantik. Ya bini aku tadi kan. Berarti ibunya sayang apa tidak? Kalau ibunya sayang, kata bahasa Inggris, like mother, like daughter. Kalau emaknya penyayang, pasti anak perempuannya penyayang. Jadi mak itu baik cara ngukurnya. Jadi kalau kita kaget nak mantu, nih, anak kita lanang, anak kita lanang. Cak aku ini sudah siap-siap ini. Anak aku nomor 1, 2, 3 lanang. Ini mungkin tahun-tahun depan, mulai nak mantu, karena masih muda. Dulu saya sama istri dapat anak itu agak payah. Menikah umur 25, tapi dekat umur 30 baru dapat anak. Nih. Jadi anak kami sekarang 22 tahun yang paling besar. Ya pokoknya mungkin tahun-tahun depan sudah siap nikah mulai. Nah jadi kami sudah siap-siap. Caranya kami jingok calon besan, bukan calon anaknya nih, bukan calon mantu, calon besan betino. Nah ini mudahnya. Jadi begitu kami nak kaget misalnya ketemu, San, ini mak mano. Kalau calon besan betino dak nyambung, dak usah jadi baik. Ini pecahnya dak nyambung ini. Nah, ini. Berarti anak betinonya kaget. Terus ke bawahnya kaget. Cucung aku kaget. Ini mudahnya. Saya kasih contoh mudahnya. Saya mau buktikan tadi. Ibu lihat tadi saya cerita. Kenapa saya cerita ibu saya?
Ibu saya masih hidup 92 tahun, masih baca Quran, masih segala macam. Cerdas tak kira-kira? Ini anaknya. Nah, maksudnya itu contoh. Jadi tolong jangan disepelekan ini. Maulid Nabi ini nasab. Nasab adalah perempuan. Itu. Jadi sekencengan baik kira-kira. Jadi mulai sekarang sadari kalau kita lah tua-tua ini yang penting pokoknya mak mano kita nyarikan mantu yang bagus atau kakek sudah tinggal cucung kalau cucung kita harus belaki bebini yang bagus, khusus bebini yang bagus. Itu dulu. Jadi clear. Oke, lanjut. Begitu Nabi Muhammad lahir, ya, itu lahir, maka yang dilakukan adalah dikasih nama. Waktu itu nama Zaid sudah banyak, nama Utsman banyak, nama Umar ada, nama katakanlah Sa'ad banyak nama-nama itu banyak. Yang belum ada nama Ahmad dan Muhammad, belum ada waktu itu, belum ada nama Ahmad atau Muhammad. Maka Abdul Muthalib mengasih cucung yang lahir ini tadi namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Subhanallah. Jadi apa hikmahnya? Setiap anak yang lahir dari seorang muslim cak kita ini njuk nama yang bagus. Kata Nabi Muhammad, tolong camkan, kalau kamu punya anak laki-laki, salah satunya kasih nama Muhammad. Maka anak saya lahir pertama kali laki-laki langsung kunjuk nama Muhammad. Karena aku belum tahu ada tak yang kedua, yang ketiga. Setelah yang pertama lahir saya kasih nama Muhammad, ternyata yang kedua tahun depannya lahir lagi, lanang lagi, maka tinggal bebas. Saya mau kasih nama siapa selain Muhammad boleh. Tapi kira-kira begitu. Ini hikmahnya. Ini ketat, harus mah itu. Jangan kaget anak lanang lahir, pecaknya hitam, blacky. Ini, woi cek, bagus. Kemudian Muhammad yang masih bayi dibawa oleh kakeknya masuk ke Ka'bah, didoakan. Bahasa kita sekarang adalah akikah. Jadi anak yang lahir diakikahkan. Sampai kapan? Kalau kamu terlambat akikah, boleh akikah sampai sebelum balik. Tolong camkan, boleh akikah sampai sebelum balik. Jadi misalnya umur 10 tahun lajulah kamu nak akikah, belum balik dia. Kalau sudah lewat belum akikah, ya sudah, berarti dia tinggal korban baik kaki. Ini ndak apa-apa, jangan terlalu sedih karena itu bukan wajib hukumnya. Tapi itu utama. Oke. Itulah. Kemudian hikmah selanjutnya, usia. Ini penting banget, tolong dengarkan lagi. Ini ibu lagi penting. Ini ibu. Saya tanya adik-adik yang lanang, ibunda Nabi siapa namanya? Aminah. Ibunda Nabi meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad umur berapa? 6 tahun. Tolong camkan ini, saya mau buktikan. Pada bayi baru lahir, otaknya belum 100%. Ulangi, pelan-pelan. Bayi lahir, itu otaknya belum 100%. Otak menjadi 100% pada usia paling lambat 3 tahun. Jadi berkembang pesat sampai usia 3 tahun, otaknya tumbuh jadi 100%. Umur 3 tahun sampai 6 tahun, otaknya berkembang. Perhatikan, beda sama tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya otak jadi 100%. Berkembang artinya cerdas. Jadi kecerdasan terbentuk pada usia 3 sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun tidak ada perkembangan lagi. Cuman ada kira-kira sedikitlah perkembangan. Maka paling menentukan mendidik anak sampai usia 6 tahun. Makanya Nabi Muhammad punya ibu, ibunya oleh Allah tetap dihidupkan sampai beliau usianya 6 tahun. Setelah itu baru Aminah meninggal. Jadi meninggalnya Aminah bukan cerita-cerita baik. Ibundanya Aminah meninggal di kampung Abwa. Enggak mah itu cek. Ya itu biasa baik. Cuman intinya kenapa meninggal pada saat Nabi Muhammad sudah usia 6? Supaya ditentukan oleh ibu. Balik lagi, al-ummu madrasatul ula. Pada waktu Nabi Muhammad lahir, bapaknya masih hidup? Tidak. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, kita memang tidak penting nian dalam konteks mendidik anak secara langsung, tapi mendidik adalah seorang ibu. Maka ada bunyi al-ummu madrasatul ula. Saya praktekkan. Anak saya pertama lahir, istri saya nanya, "Mas, boleh tak aku nak sekolah lagi?"
atau begawi di luar sana? Saya jawab, boleh, tapi setelah bayi ini umur 6 tahun. Wah, rupanya tahun depan beranak lagi dia kan? Aku jawab, setelah bayi yang ini 6 tahun, tahun depannya tidak beranak, tahun berikutnya beranak lagi dia kan? Sampai ini umur 6 tahun. Terus dia terima. Tahun-tahun berikutnya, tahun ketiganya lagi beranak lagi. Itulah yang keempat. Anak saya 4. Yang betino, yang bungsu. Nah itu setelah yang bungsu betino ini umur 6 tahun, baru bini aku sekolah lagi. Jadi selama 6 tahun, bahasa Palembangnya anak itu dikimpeli, tahu kan? Digawak kemana baik oleh seorang ibu. Sementara saya bapaknya kemana-mana. Memang karena saya harus mencari nafkah kemana-mana. Saya merantau kemana-mana. Kadang cuman ketemu istri di bandara segala macam gitu. Tapi istri saya selalu bersama anak saya sampai usia 6 tahun. Itu cara mendidik Nabi Muhammad. Paham? Ini maulidnya penting nih. Tolong camkan ya. Ibu-ibu, nyai-nyai, tolong. Kan ibu-ibu nyai-nyai ini kan sudah punya anak betino yang atau anak lanang yang sekarang sudah menikah. Tolong pesankan. Sampai saya menyarankan kalau laki bini begawe, maka bininya sebaiknya cuti dulu. Dedek betul dulu anak ini, karena kamu rugi. Sekarang pertanyaan aku, berapa rego emas 1 kilo? Ya 1 gram kan 1 juta, jadi 1 kilo 1 miliar, benar? Sekarang berapa rego anak kita? Anak kita lahir 3 kilo, 3 miliar regonya. Kalau 3 miliar, bawalah ke pasar 16. Kamu unjuk merek 3 miliar dijual, mana? Itu tak terkirakan harganya. Kamu nyesel. Lewat dari 6 tahun baru dididik. Nangis. Saya bukan ngomong apa-apa. Ini saya banyak pengalaman. Nangis. Sulit ngejuk tahu anak-anak yang sudah sebesar ini. Sulit. Tapi pada usia sampai 6 tahun tadi, subhanallah. Jadi ini intinya pendidikan sampai usia 6 tahun. Aku kebutkan dikit. Oke. Selanjutnya hikmahnya adalah pada waktu remaja, tadi masih ingat remaja Indonesia berapa juta yang kena narkoba? 3 juta. Maka Nabi Muhammad waktu remaja itu gaweannya ada 3. Tolong camkan kamu yang remaja. Dan aku gawekan itu. Remajanya Nabi Muhammad adalah menggembala kambing. Saya kebetulan sempat menggembala kambing. Kalau di Palembang suka maju nih lah kota, ada katik kambing lagi. Yo kiro-kiro yang setara dengan itulah. Apalah kamu baca nih. Yang kedua itu berlatih kesabaran, berlatih macam-macam. Yang kedua berdagang. Jadi saya dilatih berdagang oleh nenek saya. Dari kecil dilatih untuk berdagang. Dagang tidak mungkin tidak pacak, pasti pacak. Kalaupun kamu pendiam, ya berdagang mah ini diam, nah, ini pacak bulok kamu kan. Pokoknya pacak itulah. Yang ketiga, Nabi Muhammad dilatih life skills, keterampilan hidup untuk bergaul segala macam pada waktu usia remaja. Bahkan pada waktu umur 14 tahun, Nabi Muhammad pernah mengikuti perang, namanya perang Fijar. Perang Fijar itu beliau ikut, ya, membawa perlengkapan perang untuk paman-pamannya. Jadi pada usia remaja Nabi Muhammad lebih banyak melatih dirinya untuk bisa hidup mandiri. Jadi kamu yang remaja pesan aku itu. Apalagi kamu sekarang sudah dimodali oleh ayah dan ibu kamu. Jadi manfaatkan, punya handphone. Anak saya tadi saya kasih contoh aja. Anak saya yang perempuan sekarang kelas 3 SMA. Sejak SMP kelas 1 dia berdagang. Karena zaman sekarang zaman canggih, dia berdagang lewat ini. Ya, berdagang lewat ini, dia punya platform dan dia jualan. Karena dia perempuan, dia jualan woman stuff. Bahasa Inggrisnya woman stuff. Bahasa Palembangnya pernak-pernik betino. Wah, dia bikin dewek, dia apa segala macam. Kemudian kadang-kadang dia reseller. Pendek kata dialah berdagang sambil sekolah. Saya bilang, ada apa? Seneng baik. Sambil mutu-mutu, sambil apa? Aku jingok, dapat duit, dia kan. Tapi tetap baik aku nunjuk duit dia kan, tidak kali sudah anak kalau mah itu sudah pandai kamu dewek, tidak baca, tetap baik begitu. Jadi remajanya Nabi begitu. Itulah maulid. Lanjut dikit lagi.
hampir yang terakhir ini, yang selanjutnya, Nabi Muhammad umur 25 menikah. Apa hikmahnya? Kata Rasul, baiti jannati, rumah tangga mesti jadi surga. Jadi kita kaget pasti masuk surga. Tolong camkan, kita kalau meninggal dalam keadaan Islam, mugolah bandit, pasti masuk surga. Ini bukan aku yang ngomong, Nabi. Suatu saat Nabi ngomong begini, ya, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak galak. Itu kata Nabi. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak galak. Sahabat bertanya, man aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak galak ya Rasulullah? Man asani. Orang yang tidak mau ikut aku. Nabi Muhammad agamanya apa? Islam. Jadi siapa yang ikut agama Islam masuk surga. Kata Nabi Muhammad, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga. Sahabat nanya, walaupun dia maling, walaupun dia maling. Tolong camkan, ini ilmunya agak tinggi. Saya sampaikan, kita ini bandit bukan? Bukan. Tapi kita lagi masuk surga kan? Insya Allah kan? Muslim mati dalam keadaan muslim masuk surga. Ada bandit tapi Islam, lagi masuk surga juga. Menurut kamu mana? Alangkah lemak rasa, tidak adil, mak itu kan? Tidak cek, tolong camkan, pasti masuk surga. Cuman masuk surga ada dua cara. Nah, tolong camkan itu. Ada yang langsung, ada yang mampir. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita, kalau untuk aku juga nih, nak langsung nak mampir gitu nih. Tadi aku dijemput dari rumah langsung di sini, tidak ada mampir dulu, tidak mampir di Taman Kenten kami orkesan dulu, tidak, langsung ke sini kami, paham? Jadi kalau pajak kita ini yang langsung. Jadi kita mohon maaf nih, banyak zaman sekarang ini keia-iaan, maulid bid'ah, kullu bid'ah dolalah wa dolalah finnar. Maulid adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Jadi wong maulid masuk neraka. Tadi kata Nabi, bandit Islam, bandit loh ini, pasti masuk. Yang mamang ini tadi ngomong bid'ah masuk. Alangkah lemak rahasan mamang ini. Jadi kamu janganlah ngikuti yang mak itu. Keras saya, betul-betul keras. Mereka tuh cetek. Kata Allah, dzalika mablahuhum minal ilmi. Di surat nomor 53. Kata Rasulullah, ilmu mereka sampai tenggorokan, tidak sampai ke dalam hati. Saya kasih contoh dalilnya nih, maulid sekencengan nih saya. Pada waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab bergembira. Perhatikan. Pada waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab bergembira sampai dia membebaskan budaknya. Nah, ketika Abu Lahab, Nabi Muhammad sudah jadi nabi, ini Abu Lahab ini pamannya. Akhirnya perang di perang Badar berlawanan, Abu Lahab mati. Kata Nabi Muhammad, Abu Lahab masuk neraka. Tapi setiap hari kelahiranku, siksa Abu Lahab diringankan. Dalilnya sahih. Jadi waya-waya Abu Lahab yang kafir senang dengan maulid, siksanya diringankan. Nah, kita ini kafir atau bukan? Senang enggak maulid? Senang. Ya buktinya kamu, persiapannya macam-macam. Ada rekaman di TV CNN ini. Ada hadroh. Apalagi nih, kopi lah ada. Aku susu ini aja. Susu, kopi, buah-buahan. Surga galo ini. Ini saking senangnya ini. Ini lebih dari Abu Lahab. Yang kedua, kalau kamu ada yang nanya dalilan tahlilan, perhatikan. Nabi Muhammad lewat di kuburan. Kuburan daerah dekat-dekat Sukamaju inilah. Di mana kuburan sini? Ada kuburan Sukamaju pada situ ya. Aku pernah lewat situ. Jadi Nabi Muhammad lewat. Akhirnya Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad tidak cak kita. Nabi Muhammad diberi pendengaran yang beda sama kita. Nabi Muhammad pacak dengar siksa kubur. Kalau kita kan tidak, malah ketawa lewat kuburan. Itu kan ini. Nabi Muhammad tahu nih. Kata Nabi Muhammad, kamu akan banyak menangis kalau kamu mendengar seperti yang aku dengar. Tapi untung baik kita tidak dengar seperti Nabi. Makanya kita masih lewat kuburan masih pacak ketawa. Bahkan ada yang main gap di kuburan, ada maksudnya. Karena saking tidak dengar tadi. Oke. Nah, ulangi. Jadi Nabi Muhammad lewat kuburan. Ada kuburan yang lagi
mayit di dalam kuburan itu lagi disiksa. Akhirnya Nabi Muhammad ngembek pelepah kurma. Kalau di sini mungkin pelepah pisang atau apa, tidak tahu lah. Pokoknya pelepah yang masih hijau, masih hidup, ditancapkan. Kata Nabi, selama ini masih hijau, tidak kering, maka siksanya diringankan. Perhatikan kalimat saya. Selama ini masih hijau, belum kering, siksanya diringankan. Jadi siksa kubur diringankan gara-gara tanaman ini, bukan gara-gara doa Nabi. Nah, apa yang dilakukan tanaman ini? Para ulama sepakat, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk ini termasuk selain manusia itu gawenya adalah bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil pada waktu masih hidup. Walakin la tafqahuna tasbihahum, disebut di Al-Qur'an surat 17. Tapi kamu tidak tahu tasbihnya pohon-pohon ini tadi. Sekarang kalau kita tahlilan, kita pohon atau manusia? Jadi pakeman loh sama pohon. Pakem kita, mak itu beda dalilnya kalau ini. Terus ada ngomong lagi, tahlil tapi ngapo nak hari ketiga, hari ketujuh, hari kemana segala macam. Cek itu masih kurang cek. Tahlilan itu 9 kali sehari. Kalau kamu tidak 9 kali bukan muslim kamu. Kan setiap tahiyat harus tahlil, benar? Tidak sah kamu kalau tahiyat langsung Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak sah kan? Kamu mesti asyhadu an la ilaha illallah. Benar? La ilaha illallah adalah tahlil. Jadi setiap tahiyat kita tahlil. Sehari semalam berapa kali tahiyat? 9 kali. Benar kan? Subuh sekali, Zohor 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali. Berapa kali? Jadi mestinya kamu kalau nak tahlilan tempat tetangga yang meninggal itu 9 kali sehari. Ini cuman kan kebanyakan cek. Makanya jadilah cak niko hari, nuju hari mah itu hanya sekedar untuk mengingatkan kita. Ini pakai dalil yang rumit-rumit. Sekali lagi, baiti jannati, tadi kita ngomongkan baiti jannati adalah rumah tangga yang isinya sorgo. Isinya sorgo. Di sorgo itu tidak kate yang ribut-ribut cak ini tadi. Di sorgo itu akor-akor. Yang kedua, di sorgo itu ilakilang salamang salama. Omongannya bagus-bagus. Malam ini Bapak Ibu pengen tidak rumah tangga kita jadi sorgo? Tolong diubah. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil nama istrinya. Tolong camkan. Jadi omongannya nak bagus itu. Nama istri Nabi siapa? Yang pertama? Khadijah. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Khadijah. Apalagi Jah, tidak pernah. Jah, tidak pernah. Khadijah tidak pernah. Tapi Nabi Muhammad memanggil Khadijah, ya habibati, wahai kekasihku. Itu panggilannya. Saya sekolah ke Jerman. Sekolah di sana. Waktu itu bini aku pas tak melok. Aku nelpon bini aku. Nangis. Kata bini aku, ngapo? Aku sekarang sedang ada di toko buku. Di toko buku aku ketemu yai sama nyai wong Jerman. Aku tahu bahasa mereka kan. Kata wong Jerman ini, yang yai ini ketemu buku bagus. Apa kata yai ngomong? Syaj, kan kekasihku kesini ada buku bagus. Yai manggil nyai. Nah kita ini kan mudah. Apa tak nangis aku ni? Oh ya Allah, mana ini aku telepon. Maka aku manggil bini aku tuh dari dulu, dari awal nikah langsung saya panggil dia Hani. Namanya bukan Hani nama bini aku, tapi ku panggil Hani. Kan mah itu kira-kira. Karena dia pernah sekolah di Amerika, jadi balik ke Indonesia, jadi bagusnya panggilannya Hani. Nyambung mah itu baik kira-kira. Subhanallah. Hadirinallah, itu rumah tangga. Ibu-ibu manggil anak lanang ini apa? Nang gitu. Ini tolong ya, kalau kamu tahu bahasa Palembang ya, jangan panggil anak lanang ini ujang. Ujang adalah panggilan anak lanang yang nakal. Jadi kalau lanang nakal-nakal itu nanti jang dipanggil ini. Saya memanggil anak laki-laki saya juga nggak pakai namanya. Jadi kalau subuh nak bangunkan itu masih kanak-kanak berbaris di tempat tidur itu langsung bangunkan. Wahai para panglima bangun. Nah, saya panggil para panglima. Anak betino aku kan Siko. Tadi subuh sebelum kesini aku dicium oleh dia tadi.
Maknya juga nyium. Jadi apa anak perempuan saya panggil? Solihah, cantik, bangun. Hari ini dia tadi les. Solihah mau les ya? Iya Abi. Nah, namanya bukan Solihah, namanya Afaf. Tapi saya panggil itu terus. Kenapa? Panggilan kasih sayang. Suatu saat temannya Afaf ikut mobil saya. Berapa hari ikut antar jemput dengan saya. Nangis yang kawan ini tadi. Ngomong apa? Kenapa nangis nak? Saya bilang, karena saya tidak pernah dipanggil seperti Afaf dipanggil oleh Pak Dokter. Tidak pernah di rumahnya dipanggil mak itu. Kita kalau manggil anak kita di Pelaju, waktu saya pernah tinggal di Pelaju, ada emak-emak, ibu-ibu, ya, Maghrib nyari anaknya yang lanang itu. Mano beruk tadi? Mak itu dia ngomongnya ini. Mana lagi? Ada sikok lagi, pasien berobat. Pasiennya kecil, budak umur 5-6 tahun mak itu. Digeret-geret, kan aku jingok dari tempat praktek itu. Ibu itu cak bencinian sama budak itu. Dia ngomong, Pak Dokter, nih apa namanya nak berobat ini. Siapa ini Bu? Anak aku. Ngapa mak itu? Kamu geret-geret tuh cak, kamu bentak-bentak mak itu. Ini tidak sengaja kebobolan. Nah, jadi aku ngomong, oh main bola kamu. Jangan mak itu cek, karunia. Inilah yang akan menurunkan. Tadi aku ngomong sama Pak Wo yang neruskan kita ini. 20 tahun lagi masjid ini mereka. Kita di tangan kita dari baiti jannati. Panggilan yang bagus, panggil dengan yang bagus. Kalau ada anak nakal, misalnya lanang nakal, kamu tetap panggil yang baik, yang soleh. Dia ngomong, aku tidak baik, aku tidak soleh, tetap panggil itu. Karena panggilan itu nanti akan terngiang-ngiang dalam kepalanya. Tolong camkan, seperti sekarang ini kita dapat berita yang jelek-jelek tiap hari, lama-lama kita percaya. Padahal itu berita bohong. Subhanallah. Dan yang terakhir, hikmah terakhir adalah pada saat Nabi Muhammad umur 40, maka beliau menjadi nabi. Al-Quran mengatakan, falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Pada saat manusia umurnya 40, maka dia menjadi orang dewasa. Apa ciri orang dewasa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat 46 ayat yang ke-15. Ciri orang umur 40 ada 4. 1 bersyukur, 2 gawe baik, 3 mendidik anak tidak lagi untuk kepentingan dia, yang keempat hidupnya diisi dengan tobat. Ini umur 40. Ini dewasa. Kata orang barat, life begins at 40. Manusia itu disebut mulai hidup pada usia 40. Kata Nabi, umur 40 adalah batas. Kalau nak baik 40, kalau nak tetap jelek 40 itulah. Jadi kalau 40 masih main layangan itu tanda-tanda. Umur 40 sudah mantap, tobat, memperbaiki diri untuk anak keturunannya, gawe yang baik-baik dan bersyukur, maka itulah dewasa. Maka Nabi diutus pada usia umur 40. Itulah hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup banyak rasanya tadi saya dengan berbagai hal, tapi intinya saya ulangi, Nabi Muhammad itu seperti kita manusia, tapi Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, dipilih jadi Rasul. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad paling bagus. Tinggal kita mencontoh Nabi Muhammad untuk contoh seluruh manusia. Misi Nabi Muhammad ada 3 tadi: membaca ayat Allah, membersihkan jiwa, dan mengajarkan ilmu dan hikmah. Kemudian tadi sudah saya cerita, zaman jahiliyah itu gelap dan bodoh hati. Kemudian lahir itu diakikahkan dan seterusnya. Kemudian sampai umur 6 tahun tadi dididik, ingat masih? Kemudian tadi hampir lupa, ada nasab ditentukan oleh seorang ibu. Kemudian mendidik juga ditentukan oleh ibu. Remajanya Nabi diisi dengan kegiatan yang bagus-bagus. Menikahnya adalah baiti jannati. Umur 40-nya adalah dewasa. Kalau sudah itu tinggal kita laksanakan. Melaksanakannya tidak tahu panjang nian ceritanya, tapi ceramahnya memang saya batasin 1 jam sesuai dengan ini. Aku sengaja nyingok ini karena dosen itulah tahu, pas 1 jam dari aku ngomong pertama kali tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.